Halo Apikers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu full senyum. Cerita ini akan mengisahkan seorang pemuda bernama Bogdan, yang meskipun masih muda sekitar 20 tahun hidupnya sangat suram. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap dan terkadang bekerja sebagai pembersih kolam renang. Suatu ketika, Bogdan bersama temannya masuk ke sebuah villa kosong milik orang yang tidak mereka kenal. Meskipun kosong, villa tersebut tampak mewah membuat mereka kagum melihatnya. Di sana mereka berlaku semaunya sendiri, kecuali Bogdan. Dia tak suka dengan kelakuan temannya yang membuat onar di rumah orang lain. Bogdan pun mengusir teman-temannya untuk keluar dari sana. Sementara Bogdan membereskan kekacauan yang diperbuat temannya. Saat selesai, Bogdan kemudian bersantai di tepi kolam sampai tertidur. Pagi harinya, Bogdan dikagetkan dengan suara wanita yang berteriak dari dalam villa. Namun saat dilihat, dia menemukan seorang wanita bernama Svetlana, yang bertingkah seperti orang gemblung. Dia meluapkan emosinya kepada sofa. Svetlana terkejut, ternyata ada orang di sana, dan dia bertanya siapa dia, kenapa ada di villanya. Bogdan pun menjawab, dia adalah pembersih kolam yang disewa suaminya. Dia juga menjelaskan karena terlalu lelah dia tertidur di sana. Bogdan yang melihat Svetlana tampak stres, memutuskan untuk tetap di sana sebentar untuk membantu meredakan suasana. Kemudian Svetlana memasak untuk membuatkan Bogdan sarapan, namun karena masih dalam keadaan stres, dia malah bertingkah kacau dan memecahkan piring-piring yang ada. Melihat ini, Bogdan berpikir jika Svetlana memiliki masalah yang cukup serius. Bogdan hanya bisa tersenyum tipis melihat tingkah Svetlana. Tak lama sarapan pun siap. Di sana Bogdan sarapan dan Svetlana duduk di sampingnya. Namun entah apa yang ada di pikiran Svetlana. Saat Bogdan sarapan, tiba-tiba Svetlana langsung meroar Bogdan dan langsung pergi. Bogdan pun terkejut, dia berpikir harta karun sudah ada di depannya. Kemudian dia pun maju menyusul Svetlana. Melihat Bogdan datang ke sana, Svetlana pun tidak menolak, dan hal yang penonton harapkan terjadi. Svetlana ini sebenarnya adalah orang kaya, namun tidak mendapat kebahagiaan yang dia harapkan. Dia juga tidak memiliki keluarga yang harmonis, bahkan dia sering bertengkar dengan suaminya setiap hari. Itulah mengapa Svetlana bisa bertingkah demikian. Dia stres dengan keadaan yang dialaminya. Terlebih lagi suaminya juga jarang pulang karena urusan bisnis. Svetlana juga jarang dapat perhatian dari sang suami, yang ia dapat hanyalah uang tanpa diberi jatah sama sekali. Itulah mengapa Svetlana main roar saja saat bersama Bogdan. Svetlana pun curhat banyak hal kepada Bogdan. Bogdan yang melihat Svetlana seperti putus asa, kemudian mengajaknya berenang. Namun Bogdan yang usil mencoba bercanda dengan Svetlana. Karena keterlaluan dan terlalu lama di bawah air, Svetlana pun kesal dan meninggalkan Bogdan sendirian. Meskipun kesal, sebenarnya Svetlana ini kembali merasakan kebahagiaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Svetlana kemudian masuk kamar dan mengunci pintunya. Bogdan mencoba menghampirinya dan membujuknya untuk minta maaf, sambil bercanda dengannya. Dia juga membahas tentang permabaran di dapur dan kamar mandi. Hingga akhirnya Svetlana luluh dan membiarkan Bogdan masuk. Nah, kali ini Bogdanlah yang bercerita tentang kehidupannya. Dia adalah orang miskin yang harus bekerja sendiri mencari uang, bahkan dia tidak pernah merasakan seperti apa bangku sekolah. Meskipun memiliki kehidupan yang sulit, Bogdan tetap bersyukur bahwa dia masih diberi kehidupan. Ketika itu Bogdan mulai sadar, uang bukanlah segalanya dan uang bukan sumber kebahagiaan. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Bogdan dan Svetlana. Mereka bercerita sampai larut malam hingga keduanya tertidur. Pagi harinya saat terbangun, Svetlana tidak melihat Bogdan. Rupanya dia sudah terlebih dulu bangun dan membuatkan kopi untuk Svetlana. Svetlana pun kembali dibuat bahagia oleh Bogdan. Svetlana pun memberi hadiah kacamata untuk Bogdan. Mereka pun duduk bersama dan kembali bercerita tentang masalah yang mereka berdua hadapi. Di saat yang sama Bogdan juga melihat Svetlana meminum sesuatu, mungkin untuk membuatnya tenang. Melihat Svetlana masih dalam keadaan yang belum sepenuhnya membaik, Bogdan mengajak Svetlana jalan-jalan, namun Svetlana menolak karena takut ada yang melihat mereka. Mereka pun tetap di sana, dan Bogdan kali ini meroar Svetlana duluan. Mereka pun kemudian masuk rumah, dan karena tak ada hal yang bisa mereka lakukan, akhirnya hal yang penonton tunggu kembali terjadi untuk kedua kalinya sampai berkali-kali.
Keesokan harinya, Bogdan melihat suami Svetlana datang. Suami Svetlana tidak marah melihat Bogdan di sana. Dia justru memberi Bogdan banyak uang. Rupanya pertemuan mereka sudah direncanakan oleh suami Svetlana. Namun apa tujuannya? Rupanya suami Svetlana memiliki kelainan dan akan bersemangat jika kendaraan yang dia miliki dinaiki orang lain. Bogdan pun merasa semua ini tidak benar. Karena dia benar-benar mencintai Svetlana, Bogdan dibuat galau karena harus meninggalkan Svetlana. Bahkan Bogdan selalu terbayang wajah Svetlana. Sejauh mata memandang dia selalu melihat Svetlana di sana. Sementara Svetlana tidak bisa berkata apa-apa. Dia semakin kesal dengan suaminya. Meskipun kebersamaan dengan Bogdan adalah rencana Svetlana dan suaminya, namun sepertinya dia juga memiliki rasa yang sama dengan Bogdan. Dan film pun berakhir.